Shalom, selamat malam. Senang berjumpa kembali melalui program Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya, kami menyapa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Semoga kita tetap sehat dan bersukacita di dalam menjalani kehidupan pun ketika kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersama menyanyikan pujian melalui Kidung Keesaan nomor 51, Pujilah Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini Engkau beri kami hikmat-Mu. Engkau beri kami kesempatan untuk diperjumpakan melalui saat teduh malam bersama-sama di wilayah 4 Makassar, bahkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti program ini. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah firman-Mu kami pahami dan maknai, dan menjadi bekal bagi kami semua untuk terus menjalani hidup dengan tuntunan Tuhan sendiri. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bahagia Orang Benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Itulah bagian Alkitab yang kita baca. Kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada saat ini
adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Nah, kitab Mazmur adalah kitab yang banyak berbicara tentang berkat-berkat Tuhan kepada umatnya. Akan tetapi, memang ada berkat universal, yaitu berkat yang dirasakan oleh semua orang di dunia ini, ya seperti sinar matahari, udara yang bisa kita hirup, dan lain-lain sebagainya. Ada juga berkat komunal yang diberikan kepada sekelompok orang yang hidup rukun bersama. Ya, itu kita bisa baca dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Selain itu juga ada berkat personal, yaitu berkat yang diberikan secara khusus kepada orang-orang pilihan Tuhan. Nah, Mazmur 112 ini berbicara banyak tentang berkat personal. Tentu saja berkat ini tidak serta-merta diberikan Tuhan kepada semua orang. Ini adalah berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada orang pilihannya dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat tersebut? Berkat ini diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang suka kepada segala perintahnya. Ayat 1 dari bacaan kita tadi. Takut akan Tuhan memiliki korelasi yang kuat dengan suka kepada perintah Tuhan. Orang tidak bisa takut akan Tuhan jika ia tidak pernah membaca firman Tuhan. Itulah mengapa kedua hal ini, antara takut akan Tuhan dan suka perintah Tuhan, pasti merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan dan tidak akan melanggar larangannya dan pasti akan berusaha mati-matian untuk melakukan perintahnya. Itu adalah sikap yang diminta Tuhan kepada anak-anaknya. Ketika seseorang sudah takut akan Tuhan dan taat perintah Tuhan, maka firman Tuhan pun menjanjikan berkat yang luar biasa. Yaitu yang pertama, di ayat 2 dari bacaan kita Bapak Ibu, anak cucunya akan diberkati. Nah, janji Tuhan itu bukan hanya janji yang diberikan kepada satu angkatan saja, tetapi janji Tuhan itu berlaku hingga ke keturunan kita. Ingat akan janji Abraham bahwa keturunannya akan diberkati, dan janji tersebut pun tetap berlaku hingga kini, termasuk kepada kita yang adalah anak-anak Abraham secara rohani. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan pun tidak hanya melimpah dalam kehidupan kita, tetapi anak cucu kita nanti juga akan merasakan, bahkan akan menjadi perkasa di bumi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati dengan harta dan kekayaan. Itu di ayat 3 bacaan kita. Ini juga terkait dengan firman Tuhan yang menyatakan agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, ya, dalam hal ini hal-hal lain akan ditambahkan kepada kita. Itu jelas dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ini seharusnya pola pikir yang benar. Cari Tuhan dulu maka berkat akan diberikan kepada kita dan bukan sebaliknya. Jangan sampai kita mencari berkat jasmani dulu baru setelah terkumpul banyak kita baru mencari dan melayani Tuhan. Saat ini masihkah kita ragu akan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang mau takut kepada Tuhan dan mencarinya dengan sungguh-sungguh? Semua berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tidak hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi anak cucu dan keturunan kita. Jangan khawatir tentang berkat Tuhan, karena ketika kita mau mencarinya, maka berkat-berkat tersebut pasti akan mengikuti kita. Ketika kita mau mencari Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita bersama menyanyikan satu pujian dengan judul Tiang Awan, Tiang Api. Ku tak perlu khawatir
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau boleh memungkinkan kami untuk bersekutu bersama-sama melalui program Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama boleh kami pahami dan juga kami maknai dalam kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu sebelum kami beristirahat bersama-sama. Kiranya Engkau menuntun kami dan memberkati kami. Dan kami bersyukur bahwa sepanjang hari lamanya Engkau memberkati, memberi kami kekuatan, kesehatan, melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami, dan diberi hikmat hati yang bijaksana untuk bertekun di dalam Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami semua bersama-sama, di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam persekutuan kami masing-masing, dan tentunya juga di tengah-tengah persekutuan kami di wilayah 4 Makassar, dalam lingkup Gereja Toraja. Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami. Biarlah kami dengan tentram, damai sejahtera mengistirahatkan tubuh kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan penuh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami, peliharakan kami, tuntun kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua.